Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enu Dian Putri dengan NPM B1A022047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya buat mengenai hukum tindak pidana lingkungan. Materi ini berjudul Hukum Tindak Pidana Lingkungan, dan di dalam presentasi yang akan saya lakukan ini akan mengulas secara mendalam mengenai aspek hukum pidana dalam penegakan lingkungan hidup di Indonesia. Materi ini disusun dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang PPLH. Fokus materi ini adalah memahami unsur-unsur pidana, subjek hukum, dan sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan. Yang pertama adalah latar belakang mengenai tindak pidana lingkungan tersebut, yang bahwa kejahatan lingkungan semakin kompleks, didorong oleh industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Seringkali sanksi administratif seperti teguran atau denda ringan dan ganti rugi perdata tidak memadai untuk mengembalikan kerugian ekologis yang masif dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, hukum pidana hadir sebagai instrumen pamungkas atau ultimum remedium untuk memastikan perlindungan lingkungan yang efektif. Peran pidana di sini adalah memberikan sanksi yang keras agar para pelaku usaha memiliki ketakutan untuk melakukan kerusakan yang berskala besar dan jangka panjang. Dasar hukum utama dari tindak pidana lingkungan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dasar hukum utama bagi tindak pidana lingkungan di Indonesia. Selanjutnya tentang definisi tindak pidana. Definisi tindak pidana lingkungan tersebut pada dasarnya adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum yang mengakibatkan kerugian pada lingkungan. Fokus utamanya adalah pada perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, atau perbuatan yang melanggar baku mutu yang telah ditetapkan. Dalam hukum lingkungan dikenal dua jenis delik, yaitu delik material atau pidana dikenakan karena adanya akibat nyata seperti kerusakan, dan delik formal. Pidana dikenakan karena melanggar suatu larangan atau ketentuan, meskipun akibatnya belum muncul. Pencemaran lingkungan adalah pencemaran terjadi ketika suatu aktivitas, biasanya dari kegiatan usaha, memasukkan zat, energi, atau komponen lain ke dalam media lingkungan, yaitu air, udara, atau tanah. Agar perbuatan ini dikategorikan sebagai pencemaran pidana, kualitas lingkungan tersebut harus turun drastis sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Baku mutu ini adalah ambang batas toleransi lingkungan. Jika batas itu dilanggar, maka unsur pidana terpenuhi. Selanjutnya mengenai perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan merujuk pada tindakan yang mengubah sifat dasar fisik kimia atau hayati dari lingkungan yang mengakibatkan fungsi ekosistem menjadi terganggu atau hilang sama sekali. Perusakan bersifat lebih permanen dan struktural daripada pencemaran. Kriteria pidana terpenuhi ketika tindakan tersebut melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Contoh paling jelas adalah perambahan hutan atau pembakaran lahan yang menyebabkan hilangnya fungsi lingkungan. Dan selanjutnya subjek hukum orang perorangan. Subjek hukum orang perorangan adalah subjek hukum utama dalam hukum pidana adalah setiap orang atau individu atau natural person. Individu dapat dituntut baik karena memiliki niat jahat atau dolus maupun karena kealpaan atau kelalaiannya atau kelupa. Penting untuk diketahui berdasarkan Undang-Undang UPH, jika tindak pidana dilakukan oleh pegawai di dalam lingkungan kerja korporasi, individu tersebut tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum selanjutnya adalah korporasi. Korporasi, Undang-Undang PPLH secara tegas mengakui korporasi atau badan usaha sebagai subjek yang dapat dituntut secara pidana selain individu. Pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan jika perbuatan pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan korporasi. Dalam banyak kasus diterapkan pertanggungjawaban ganda atau dual liability, di mana korporasi sebagai badan hukum dan pengurus yang memberi perintah atau memimpin kegiatan dapat dituntut secara kebersamaan untuk memastikan tanggung jawab penuh. Selanjutnya
adalah bentuk kesalahan. Kesengajaan lulus. Tindak pidana yang didasari kesengajaan diatur dalam pasal 98 Undang-Undang PPLH. Kesengajaan terjadi ketika pelaku memiliki niat dan mengetahui serta menghendaki perbuatannya akan menimbulkan pencemaran atau perusakan. Ancaman sanksi untuk perbuatan sengaja adalah yang tertinggi, penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda minimal 3 miliar hingga maksimal 10 miliar. Sanksi yang tinggi ini menunjukkan betapa seriusnya kejahatan lingkungan yang dilakukan dengan niat. Yang kedua ada bentuk kesalahan kealpaan. Bentuk kesalahan kealpaan, tindak pidana karena kealpaan atau kelalaian diatur dalam pasal 99 Undang-Undang PPLH. Kealpaan terjadi ketika pelaku seharusnya dapat menduga bahwa perbuatannya akan menyebabkan pencemaran atau perusakan. Namun karena kurangnya kehati-hatian, hal itu terjadi. Meskipun tanpa niat jahat, dampak kerugian lingkungan yang timbul tetap serius. Sanksi pidana kealpaan lebih ringan dari kesengajaan, yaitu penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Selain pencemaran dan perusakan, Undang-Undang PPLH juga mengkriminalisasi pelanggaran administratif yang berpotensi menimbulkan bencana. Beberapa delik formal kunci meliputi pasal 19 yaitu melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang wajib dimiliki. Pasal 104 yaitu melakukan dumping atau pembuangan limbah atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. Dan pasal 103 yaitu menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai prosedur. Pelanggaran administratif ini dianggap serius karena merupakan akar dari masalah kerusakan lingkungan di kemudian hari. Baiklah, yang selanjutnya adalah faktor pemberat hukum. Pemberatan sanksi jika ada korban jiwa. Ancaman pidana akan ditingkatkan secara signifikan apabila tindak pidana lingkungan, baik yang dilakukan karena sengaja maupun kealpaan, menimbulkan dampak fatal terhadap manusia. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, maka sanksi penjara dan denda otomatis akan dinaikkan. Untuk kasus kesengajaan yang menyebabkan kematian, sanksi penjara dapat mencapai maksimal 15 tahun dan denda hingga 15 miliar. Pemberatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nyawa manusia adalah prioritas tertinggi dalam penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya adalah mengenai sanksi pokok dan denda pokok. Sanksi pokok yang dijatuhkan dalam lingkungan tindak pidana lingkungan adalah penjara dan denda. Karakteristik denda dalam Undang-Undang PPLH adalah ancaman yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah, yang bertujuan untuk mencakup kerugian ekologis dan memberikan efek jera ekonomi. Khusus untuk korporasi, denda adalah sanksi pokok dan jumlah denda maksimum dapat ditambah hingga 1/3 dari ancaman denda normal, memaksimalkan tekanan finansial pada perusahaan yang melanggar. Selanjutnya adalah sanksi tambahan dan tindakan. Selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan sanksi tambahan yang bersifat pemulihan, seperti perintah memulihkan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, terdapat tindakan yang sangat ditakuti oleh korporasi. Tindakan ini mencakup perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan tempat usaha atau kegiatan, dan pembukuan atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memutus rantai kejahatan dan mengganggu kepentingan ekonomi pelaku secara permanen. Dan yang terakhir, kesimpulan dari presentasi ini adalah hukum pidana lingkungan berfungsi sebagai upaya hukum terakhir atau ultimum remedium. Meskipun dalam kasus kejahatan yang menyebabkan kerusakan fatal, pidana dapat langsung diterapkan. Undang-Undang PPLH memberikan kerangka hukum yang kuat dan progresif untuk menjerat individu maupun korporasi. Tujuan akhir dari penegakan hukum pidana adalah mencapai restorasi lingkungan dan menciptakan efek preventif yang kuat, memastikan bahwa perlindungan lingkungan hidup adalah kewajiban yang ditegakkan secara tegas oleh negara. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya jelaskan dari materi yang telah saya buat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.